Seperti drama yang selalu dinantikan setiap episodenya, lanjutan sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga selalu menguak fakta baru. Yang terkini, ada uang pelicin yang disiapkan Kementan untuk pihak BPK yang nilainya miliaran rupiah. Benarkah praktek semacam ini hal yang lumrah di instansi kementerian? Yuk, kita diskusi. Kesaksian anak buah Syahrul Yassin Limpo soal iuran untuk membeli hewan kurban ini bikin geleng-geleng kepala. Jumlahnya mencapai 360 juta rupiah. Belum lagi uang 32 juta rupiah untuk menggaji asisten rumah tangga di Makassar. Jadi menghitung 360 itu berdasarkan ekor. Baik. Tadi saya sampaikan total di PSP itu dibebankan 12 ekor sehingga nilainya kurang lebih 360 sekian. 60. Tapi apakah itu sapinya ada dibeli atau tidak segala macam saksi tidak Kita tahu nggak ya? tahu. Hanya Dibeli ditagih atau uang tidak aja begitu. atau mau dikasih korban kemana kita nggak tahu. Menggunakan uang pribadi saksi ada? Ada. Ada. Di kegiatan yang mana ini? Eh, Atau kegiatan berbeda lagi? di untuk membayar gaji pembantu Gaji pembantunya siapa? Pak ESL Pak ICL. Pembantu yang di mana ini? di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. Itu diminta ke saksi langsung membayarnya? Nah, dari Pak Dirjen. Oh, Pak Dirjen. Perintah. Pak Saya nggak tahu Kasdi. perintahnya siapa, nggak tahu. Ya, tapi yang minta Pak Kasdi. Pak Dirjen minta. Pak Dirjen ya, bukan Ya, Sekjen. Dirjen Berarti PSP Pak Ali minta. Jamil. Iya. Oke. Waktu itu sudah maghrib Ya, dan harus ditransfer saat itu. baik. Nilainya berapa? Saya sudah kasih itu transfernya 32 juta. Tidak tanggung-tanggung, para pejabat Kementerian Pertanian juga dipaksa menanggung kebutuhan Pak Menteri dan rombongan saat kunjungan ke luar negeri. Di Brazil nilainya mencapai 600 juta rupiah, Amerika Serikat senilai 200 juta rupiah, serta Arab Saudi hingga 1 miliar rupiah. Berbagai anggaran ajaib Kementerian Pertanian untuk membiayai kebutuhan pribadi mantan menterinya ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana modusnya untuk lolos dari audit BPK? Ternyata temuan auditor BPK soal sejumlah keganjilan termasuk food estate disiasati dengan uang pelicin. Ini faktanya. Terkait hal tersebut, bagaimana? Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar itu menjadi WTP? Ada. Apa yang Permintaan disampaikan? itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau nggak salah saya diminta 12 miliar itu untuk Kementan. Diminta 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu? Ya, 12 miliar oleh Pak Victor tadi. Pak Victor, baik. Buntutnya sudah pasti makin meluas. KPK akan memeriksa auditor BPK terkait permintaan 12 miliar rupiah yang pada akhirnya dibayarkan senilai 5 miliar rupiah tersebut. Ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum. Untuk perkara Pak SYL sendiri kan masih berjalan penyidikannya untuk TPPU misalnya. Itu kan masih berjalan. Jadi sangat mungkin kemudian tim penyidik juga memanggil nama-nama orang yang kemudian muncul dalam proses persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan aliran uang. Nah, yang menjadi pertanyaan, benarkah praktek uang pelicin untuk badan pemeriksa keuangan semacam ini hal yang lumrah terjadi di instansi kementerian? Badan pemeriksa keuangan ini juga belum bisa bebas dari kasus-kasus korupsi. Tugasnya melakukan pengawasan keuangan, melakukan audit, tetapi justru ya beberapa kejadian misalnya di Jawa Barat, kemudian di Papua dan juga di daerah-daerah lain, para auditor BPK ini diduga menerima suap atau gratifikasi untuk mempengaruhi hasil auditnya. Nah, inilah yang sekarang sedang dibongkar di depan persidangan kasus SYL. Terjadinya kasus-kasus korupsi itu salah satunya karena tidak efektifnya atau mandulnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas. Jadi memang ini menjadi kesempatan yang bagus untuk membongkar secara tuntas ya bagaimana modus operandi korupsi yang dilakukan oleh SYL ini. Salah satunya adalah dengan mematikan fungsi pengawasan dengan menyiram sejumlah uang.
Ironisnya nggak cuma dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut juga main mata dengan sejumlah lembaga lain. Siapa saja mereka? Satu lagi lembaga pengawas yang juga harus ditindaklanjuti oleh KPK nih, yaitu adanya dugaan pemberian gratifikasi dari SYL kepada para pimpinan Komisi 4 DPR RI, juga anggota fraksi Nasdem di Komisi 4 DPR RI. Kenapa? Karena kan DPR RI itu juga fungsinya pengawasan, ya. Tetapi kan DPR RI itu fungsinya bersifat pengawasan politis. Nah, ini juga ketika memang benar ada dugaan pemberian suap atau gratifikasi, itu kemudian mematikan fungsi pengawasan sehingga kasus korupsi itu bisa dengan mudahnya dilakukan oleh para pelaku. Inilah saat yang tepat untuk KPK membongkar tuntas, ungkap agar semuanya bisa terbuka di depan persidangan. Pihak-pihak yang turut serta melakukan korupsi dapat dijerat dengan pidana, dan harus ada pelajaran ke depan bagaimana agar kasus yang seperti ini tidak terulang lagi di kementerian atau di lembaga yang lain. Apa yang terjadi di Kementerian Pertanian saat ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di berbagai lembaga pemerintah lainnya. Pusat maupun daerah seakan tinggal menunggu waktu saja kebusukan siapa lagi yang bakal terbongkar. Terima kasih sudah diskusi.